Oke guys, balik lagi di Chatting Plus Channel, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan yang pasti motivasi. Kali ini kita akan review sebuah studio di kota Palembang. Oke, ikuti terus guys, tonton, like, and subscribe. Balik lagi di Canting Beras Channel. Hari ini kita datang di suatu studio, ya kebilang studionya baru lah. Namanya Red Music Studio. Di hari ini kita akan bahas segala hal tentang seluk-beluk studio lah. Ini salah satu studio yang kebilang baru, okay? Ya. Sebelumnya kita bakal kenalan dulu nih. Bisa dibilang owner, ya. Oke. Jadi bisa dibilang owner dari sebuah studio baru yang ada di kota Palembang. Oke, ini Om Firman. Ya, Om Firman ini mungkin agak sedikit ini cukup dikenal lah di Palembang. Jadi dari hobinya mungkin ya, hobi basket. Kebetulan juga punya salah satu wahana pertandingan wahana lapangan, lapangan basket. Ya, Canton Park namanya. Canton Park, ya sudah cukup dikenal lah kalau untuk di Palembang. Lumayan lapangannya juga kebilang standarnya udah bagus, Oke, jadi gitu guys. Mungkin kita langsung nih ngobrol-ngobrol sama Om Firman. Boleh. Om, kenalin diri dulu Om. Nama saya Firman Syah atau biasa dipanggil Firman. Saya sih bangun studio ini baru. Ini udah hampir 2 bulan, 3 bulan sih. Oh, baru, Om. Baru. Ya. Tadinya sebelumnya di rumah karena kondisi studionya masih agak kecil, terlalu kecil ya, coba yang lebih besar. Karena biar tujuannya sih biar kalau pada saat live recording juga lebih enak. Oke. Kalau misalnya mau langsung video juga angle-nya bisa lebih dapat, lebih luas. Tadi ini Om, kita sambil ini ngobrol kan. Nanti kita bahas tuh lebih jauh lagi kan. Nah, sekarang nih Om, kita juga kenal Om nih kan di basket Om ya. Nah, kita juga baru tahu nih Om. Sebenarnya banyak yang udah tahu. Kira-kira Om, awal Om tuh pengen buat studio atau buat studionya udah sampai lumayan gede nih guys. Kira-kira Om boleh nggak cerita nih Om, awalnya gimana Om? Kalau musik sih, kenal musik itu dari tahun 95. Oh, lama Om ya? Dari itu zaman SMP. kelas 3 SMP. Oh, SMP. Ya, kalau cita-cita pengen punya studio tuh dari tahun 95 udah pengen banget punya studio. Dulu masih studionya gabung dengan kamar. Oh, jadi dari awal memang sudah mau coba-coba buat studio. Jadi emang dari awal rumah saya dulu jadi base camp lah buat anak-anak, latihan tonton 95, 96 ya, kawan-kawan SMA, kalau SMA SMP, jadi latihannya di rumah. Sampai lah akhirnya pindah rumah. Tadi sebelumnya saya di daerah Sungai Buah. Pindah rumah, almarhum pindah rumah di Demang. Belum punya studio juga, masih gabung dengan kamar. Akhirnya punya rumah sendiri, punya studio baru. Itu di tahun 2011, 2012 tuh udah punya studio. Nah, kemarin masa berapa kali latihan kayak ini kurang gede ya. Terus kemarin tuh juga karena studio masih gabung dengan rumah, kayaknya sih agak terlalu privacy, kurang enak lah kalau di rumah kan. Jadi kebetulan persis di sebelah rumah ada satu rumah kosong. Ya saya coba udah bikin studio. Emang ke depan nextnya kita mau coba komersil. Studio ini ya, lumayan lah, moodnya lebih besar. Kita review tuh studionya Om. Kalau pertama kali alat musik yang Om mainin apa nih Om? Kalau dari awal saya main pertama sih gitar. Ya, Gak lama sih gitar. Terus saya akhirnya belajar tahun 95, 96. SMP mainnya di drum. Udah SMP udah ini Om ya? Band.
Karena memang lingkungan ya, lingkungan saya dibesarin memang dari hobi musik semua. Oh, di keluarga Om banyak yang Ada banyak yang hobi mungkin musik. almarhum bapak atau bapak atau Ya, ada almarhum dulu juga. Dulu paling hobi ngumpulin teman-teman yang nyanyi di rumah. Oh, ada band Om dulu? Enggak, dulu zaman dulu bukan band sih, paling cuman keyboard, singer, saxophone itu aja. Oh, saxophone. Oke. Tapi waktu itu sempat kepikiran bikin band nggak Om? Atau cuman main-main aja Om? Lalu dulu ya dari awal 95 96 akhirnya dari teman-teman yang tinggal di sekitar rumah bentuklah band. Band. Oke. Apa Om? Favorit lagu Om apa Om? Dulu waktu Kalau dulu dengan teman-teman tuh terinspirasinya kita alirannya Dewa. Oh, Dewa 19. Oke, memang tahun itu Dewa lagi tahunnya Ya. Om ya. Ya betul. Sekarang udah kebilang legend lah Dewa. Ya. Oke. Jadi itu guys, tadi memang kalau di tahun 90-an tuh Dewa Om ini ya. Ya. Dewa, Slang, Om ya. Ya. Gigi, Ya, ya. betul. Ya, jadi itu jadi kiblat lah zaman Ya. dulu Om ya. Memang kalau zaman dulu tuh lagunya tuh everlasting lah Om ya. Ya, betul. Ya kan kalau Om bandingin sekarang ya. Band luarnya apa tuh? Guns N' Roses. Kalau band luarnya apa Om? Jadi kalau dulu Bon Jovi. karena memang besarnya belum dengar musik band-band luar. Oke. Jadi cuma dengarnya Indonesia, kalau nggak Dewa ya Slang. Ya. Baru kenal musik luar tuh ya Top 40 pas aku kuliah di Bandung. Oh, Kuliah di Jakarta, sorry. Kebetulan teman-teman oke. banyak di Bandung. Baru kenal tahun 99 tuh ada The Cure. Ya. Ya kan? Britpop Terus ya, ada- Britpop ya. Jadi Top arahnya ke 40 Britpop ya. Ada Radiohead segala macem. Alternatif Om ya. Ya. Oke. Jadi banyak memang hal yang mempengaruhi Om Ya, ya Om ya. betul. Dulu memang kalau di Palembang guys tahun 90-an mungkin belum banyak Om ya. Ya. Dulu kaset kita Om ya. Ya betul. Kalau Ya. zaman dulu juga rata-rata band kan masih band-band festival. Festival. Ya, Ya. karena kalau dulu kan tempat-tempat jamming ya kayak kafe ya Jarang. bisa dihitung jari. Betul. Dulu betul. tahun 96 ya ada satu lah di daerah kampus. Kampus, Itu ya. ada kafe yang ada live musik. Ya. Selebihnya nggak ada. Oke. Jadi dulu memang bisa dibilang perkembangan musik di Palembang tahun 90 itu masih belum ini lah Ya, Om, ya. belum terlalu signifikan kayak Signifikan sekarang ya. Ya. Kalau sekarang kan udah bener-bener jadi kayak barometer gitu kan musik kan gitu. Betul. Dan banyak juga kan dari Palembang mungkin udah ngelahirin Oh banyak. band-band namanya Ya, atau mungkin personal ya. Salah satu ya temen saya perjuangan di musik, Siapa tuh? si Jaki. Jaki, Kapten. Kapten, ya. Oke. Itu kan merintisnya belajar main musiknya awal-awal sama dia. Iya. Banyak sih, ada beberapa teman-teman juga kayak Endra Armada. Ya, itu kan kawan-kawan sama-sama satu kumpul, satu tongkrongan, latihan, ngeband. Iya. Alhamdulillah mereka nyampe bisa go nasional. Iya. Kok Om nggak coba untuk sama tuh ya? Jadi bikin kemarin, band atau ya. apa gitu, recording juga gitu. Kemarin itu sempat di tahun pas kuliah coba mau dalamin musik, tapi karena kemarin teman-teman kan banyak stay-nya di Bandung nih. Saya sih di Jakarta. Agaba Om ini apa Hah? Agatha? Apa? Agatha atau Agaba? Anak gaul Bandung apa anak gaul Jakarta nih? Jadi teman-teman karena banyak di Bandung, saya di Jakarta. Oke. Pada saat itu Kuliah di mana belum? saya dulu kuliah di Trisakti. Trisakti. Ambil jurusan ekonomi. Ekonomi Ya. musik. Oh, ekonomi yang hobi atau musik yang hobi nih Om? Sebenarnya kalau Combine lah ya. kuliah tuh ya cita-cita almarhum. Oke. Karena kan namanya orang tua pengen Ya. anaknya lebih tinggi Betul. pendidikannya dibanding dia. Jadi kalau memang musik dari dulu, Dari dulu, udah nggak ya. bisa. Sampai sekarang pun mau ninggalin musik kayaknya susah. Kemarin sempat stop, balik lagi. Ya. Tuh. Jadi Om ini mulai upgrade guys, kurang lebih waktu Om ini sudah merantau lah. Ya. Misalnya Om ya, Ya, waktu betul. coba ambil kuliah di Jakarta, Jakarta. di Trisakti. Nongkrongnya di Bandung. Bandungnya di Bandung. Karena pas teman-teman band itu tuh nama bandnya Positif. Oh, Positive positif Band. Positif Band. Karena dulu anak-anak Indie Om atau dulu Label? belum ada indie. Oh, belum ada indie. Dulu kalaupun indie cuman di ini di Momea. Omea. Demo aja masih kaset. Oke. Belum kayak sekarang. Ya. Jadi dulu kebetulan teman-teman band yang dari belajar ngeband sampai bisa rata-rata pada stay di Bandung. Oke. Jadi kadang
pada saat weekend 1 minggu main ke Ya, Bandung. Cuman mantap. kemarin tuh akhirnya bukan terhambat sih. Akhirnya saya nggak terlalu konsen di musik karena memang kemarin saya di Jakarta harus konsen di kuliah. Di kuliah. Oke. Nah, terus Bagi-bagi kedua, lah, Om, ya kedua teman-teman juga kan pada saat kau harus jalan sama saya, agak susah kan karena mobilitas saya harus bolak-balik. Jakarta Bandung kan bukan kayak sekarang sudah ada tol. Memang dulu kan Betul. kalau nggak naik bus, Bus. naik kereta. Kereta. Busnya Betul. bisa 5 jam lanjut Betul. kalau nggak macet kan. Semenjak ada tol Ah. Cipularang ya, Om. Ya Cipularang. Kalau sekarang kan enak, 1 jam 2 jam udah tembus Jakarta. Mungkin Bandung. bayangan kita Om waktu itu tahun 9998 Om Iya. ya, masuk Bandung Om ya. 99. Memang masuk Bandung. waktu itu kayaknya tahun itu lagi booming semua lah. Oh iya. Banyak kafe-kafe di Bandung itu Betul. kan mungkin top 40 Betul. Om ya. Jadi buka wawasan Betul. tuh di situ Om ya. Betul. Itu pergaulan musiknya juga Ya, banyak karena ya, band situ Om ya. betul. Ya semenjak dicoba main ke Bandung ya akhirnya influensi musik ya banyak kan. Karena ntar ada band A alirannya top 40, Oke. ada band B alirannya misalnya kayak apa hip Hip hop, hop, banyak betul. banyak setiap karena di sana kayak di Bandung tuh band tuh mereka punya genre. Indri, betul. Jadi nggak all round. Kalau Betul. top 40, udah mereka top 40. Iya. Kalau band ini mainnya rock rock. Iya. Kalau band ini mainnya hip hop hip hop. Tapi Om cenderungnya Aliran mana nih? genrenya apa Om cenderungnya Om? Kalau aku sebenarnya karena Yang memang paling Om paling seneng senang. ya? Jadi Artinya diuliknya lah. ya karena kalau dulunya flashback kan Dewa ini kan lebih ke ada sisi rocknya. Balap Awal balap, pertamanya kan. Ah. Jadi ya sampai sekarang ya masih lebih senang ke musik rock. Musik rock, oke. Ya. Jadi Om ini apa ya, arah musiknya itu lebih ke Ya. rock, Om ya. Tuh. Iya. Jadi kita masuk itu awal ceritanya guys. Kira-kira perjalanan Om ini sampai ke studio ini sekarang. Nah, sekarang mungkin kita coba bahas dikit nih Om ya, Boleh. soal studio Soal Om ini. studionya nih. Boleh banget. Soal studio. Ini kalau dilihat nih studionya bukan studio biasa ya. Ya, Cuma jadi untuk ini kebilang rental cukup band. betul, all out lah. kayaknya bentuknya udah akustik Betul, gitu kan. juga desainnya juga kita lihat tadi ya cukup wah lah. Pasti ada sound engineeringnya kayaknya. Ya. Atau Omnya memang selain bermusik juga dalemin juga Ya, gitu. jadi gini, betul. kalau kenal dunia recording ini, jujur saya dari 2006 tuh udah kenal, udah 25, 24, malah dari 96 udah zaman dulu udah recording, tapi masih pakai tape deck, colokin jack, mic-nya digantung, Mic-nya main rame-rame digantung. play, sampailah akhirnya 2006 pakai mixer, sampai akhirnya di 2007 ada teman anak Palembang juga, kayaknya dia orang yang bawa pertama sekali kenalin soundcard converter ke Palembang. Converter, Sampailah aku lihat, belajar, dia diajarin sama dia, baru tahu oh ternyata ada perangkat recording yang kualitasnya jauh lebih baik. Oke. Akhirnya saya baru kenal namanya soundcard. Angkat. Sampailah akhirnya terus jalan-jalan ya. Akhirnya kemarin sempet hampir setahun yang lalu lah pengen matengin lagi, dalamin lagi. Akhirnya saya sempat belajar sound engineer, Sound engineer. belajar mixing mastering. Oke. Jadi kalau untuk studio ini sendiri, Om udah sistemnya memang bukan coba-coba buat Om ya. Ya. Jadi memang semuanya by design Om ya. Betul. Jadi mulai dari sisi akustik, Betul. sisi Betul. mungkin alat-alatnya Ya. Om ini ya. udah bicara algoritma ya. Iya. Ya. Jadi memang ini suatu perkembangan lah di Ya. Kota Palembang yang memang sudah masuk wilayah digital lah Om Ya, ya. betul. Gabungan dari itu semua Om ya. Betul, betul. Oke. Studio ini sebenarnya kalau kita lihat kayaknya kayak obsesi nih Om. Atau komersil juga sebenarnya nih Om. Jadi gini, Ah. sebenarnya kalau bicara obsesi, ya obsesi. Ah. Kalau dari dulu dari 95, 96 pengen punya studio. Oke. Ya, capai-capai akhirnya di tahun 2011 saya punya studio di rumah saya sendiri. Tapi pada saat itu memang studionya ya ala kadarnya. Ala kadar. Yang Studio kamar lah yang nggak terlalu paham, oh gimana sih treatment itu, treatment akustik itu yang benar kayak mana, treatment untuk peredamnya yang bagus kayak mana. Oke. Nah akhirnya berjalan waktu nih kayaknya saya pengen punya studio
yang menurut saya yang bisa dalam kategori ya standar, Standar. yang punya treatment yang benar. Akhirnya saya coba aplikasiin sekarang. Ini Om ambil ibaratnya ahlinya Om ya. Ya, betulan. Boleh siapa? Boleh nggak Om kalau Ya, kita- boleh. Jadi kebetulan saya kemarin belajar sound engineer-nya ada teman di Jakarta, namanya Indra Adiaksa. Indra Adiaksa. Memang itu Ya. specialty-nya. Iya, kalau Background-nya gimana Om? kalau background beliau ini pernah belajar di Boston. Boston, oke. Terus pernah megang band ya cukup besar, pernah tuh? dia RCM. Oh. Banyak pokoknya band-band artis-artis yang di bawah KDI segala macam. Terakhir dia lagi garap dengan Anwar MC. Anwar MC. Ada dia jadi, MC. jadi ini luar biasa loh Om. Ternyata ada orang Indonesia yang prestasinya itu Ya. sudah. Ini Tapi lebih- nggak ini. Ya, namanya nggak ini dia habis selesai ngejain ada band luar, saya nggak tahu lupa namanya band apa, dari negara mana, bandnya Monumen, Animus. Monumen. Dia mixing masteringnya. Oke. Luar biasa. Jadi Lama. kemarin akhirnya ya udah selesai belajar sound engineer, kayaknya pada saat kayak udah paham agak lebih sedikit ngerti, oh saya kayaknya di ruangan ini kurang nih segala macam, ya udahlah akhirnya Jadi coba. benar-benar di atur, Om, coba bikin studio yang memang bener-bener standar. Ya. Akhirnya kemarin kita bikin, tapi aku konsultasi dengan dia. Oke. Jadi by video call, saya discuss, bang minta minta desainnya, sketnya dibuatin untuk naruh perdam, pasang apa segala macam, sampai terakhir ini udah selesai, saya undang ke Palembang. Undang ke Palembang. Untuk saya minta tuning ulang sama dia. Oke Om. Kalau tadi Om bilang sudah pakai sound engineering, mungkin juga alat-alatnya terus Om upgrade. Bocoran nih Om. Kira-kira nih Om udah habis dana nih untuk bangun studio kayaknya under 1M atau up nih Om. Mungkin kalau boleh tahu lah ya. Kita enggak bilang bahwa bukan mau sok-sokan mau Ya, enggak Om. ya. Kalau kemarin artinya tentu ada pengorbanan juga di sini betul. kan Om. Ya, kalau kita ambil budget minim ya, budget bawah ya. Oke. Kemarin hitungan saya sih sekitar 500. Oh, Juta. Ya, untuk semua ya, termasuk alat-alat, perangkat. Tapi dengan 500 ini Om bisa kebilang sudah standarnya gimana Om? Kalau Sorry, kita awam nih Om ya. Ya, oke. Jadi gini, kalau bicara teknologi atau lagi namanya dunia sound system, dunia recording, kalau bicara puas sih nggak akan ketemu Nggak puas. akan ketemu Contoh puas. kayak mic aja. Ya. Mic ada yang harga 5 juta. Bagus nggak? Bagus. Ada juga harga yang sampai 50 juta. Om, yang mana nih? Hah? Mic yang mana nih? Banyak macam. Ada mereknya Newman. Itu sampai harganya 50-60 juta. Ada di sini. 10 juta. Nggak ada. Nah, tapi rencana Insya Allah. Oke. Sekarang Om nih kayaknya kalau hobi lumayan juga 500 saya nggak ya? Minimalnya itu tadi. Minimal. Ini bisa dibilang awalnya hobi, tapi Iya. tadi kita ngobrol dikit sama Om Firman ini ada rencana ini agak dikomersilin Om ya. Insya Allah sih rencananya pengen dicoba dikomersilin. Tapi sampai sekarang konsepnya baru untuk live recording sama multi track. Tapi ini udah jalan nih Om ya. Artinya kalau ada orang yang mau record kesini mungkin sebenarnya sih 1 bulan ini saya belum masih trial and error dulu. trial and error. Jadi Oke. ntar rencananya ada beberapa teman-teman yang BM mau kita undang, mereka suruh cobain. Gila guys, trial aja udah gini guys. Cobain dulu. Kita minta pendapatnya kan, Oke. apa yang kurang, masukan segala macam. Studio ini sebenarnya jenis-jenis kalau untuk orang yang itu ada recording tadi Om ya. Iya, betul. Terus ada apa lagi Om? Kalau sekarang konsepnya ya sekarang bisa live recording Live sama recording, multi track recording. multi track. Ya. Oke. Jadi nanti Om provide nih ya. Ya, Ke depan mungkin ada rencana Om bakal nyediain itu. ya, betul. Oke. Dan yang jelas rate-nya cukup atau Kalau rate bicara rate sekarang kali apa? Masih ini, sekarang ya? sekalian saya kasih bocoran deh. oke. Gimana nih bocoran Jadi nih guys? kalau untuk live recording itu di angka 300.000 per 2 jam. Per 2 jam. Live recording 300.000 per 2 jam. Sudah termasuk hasil? Hasil. Jadi tinggal di mau prestis kita kasih datanya nih. Oke. Tinggal kita render mau ke web atau MP3 kita Oke. kasih. Kalau yang multi track recording yang satu-satu yang drum dulu, kick segala macam tata bengek itu di angka 500.000 per 5 jam. Per 5 jam. Ya. Itu udah sama
ada operatornya juga. Ya, cuman itu di luar batasnya, jadi 5 jam itu 505.000, ya 500.000 per 5 jam itu satu shiftnya. Itu cuman rekod aja. Itu tuh termasuk operator. Tapi pas dia mau mixing mastering beda lagi. Oke. Berapa tuh jadi kalau sama mastering? Kalau mixing sama mastering karena ya di angka 500 lah. 500.000. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau ada yang mau bikin apa ya, Om? Kayak record untuk nyanyi, mungkin himne atau apa. Bisa Om. Pokoknya di sini kita bisa multifungsi. Kedepannya saya sih pengen punya konsepnya bisa juga ntar mereka kayak sekarang kan lagi tren nih kalau di Jawa live rumahan, live digital. Kita bisa. Live digital maksudnya? Jadi mereka live bisa di langsung rumah. dari Streaming. sini, dari sini bisa streaming. Oh, streaming. Tapi Iya. kualitas suaranya gimana, Om? Tetap di sini kontrolnya. Sama, tetap akan sama kayak di sini. Di mixing, di editing Ya, di sini juga. Jadi ini suatu ini Om, pengembangan dari bisnis studio, Om. Ya betul. Tuh, memang kalau untuk studio yang seperti ini, gua ada denger lah 1-2, tapi masih kebilang jarang lah, Om, yang memang total out kan. Nah, jadi guys, sebenarnya masih banyak nih, Om, yang kalau kita gali, mungkin kita cari momen lagi, kita bahkan bahas gali lebih dalam lagi, Om. Karena abis ini kita mau genjreng-genjreng dikit lah tes, tapi tidak dalam keadaan full, Om. Kita cuman akan akustikan, jadi paling enggak kita mau cari atmosfer. Jadi bukan menilai tentang kualitas suara, enggak. Ini cuman backup aja, Om. Siap. Oke, jadi guys, itu aja keseruan kita bincang-bincang santai sama Om Firman, luar biasa. Ini boleh nggak nih Om, ada nggak kira-kira kata-kata motivasi untuk mungkin yang baru mau mulai? Ya kalau atau apa? Kayak Om dulu lah, kecil dulu tuh gimana sih? Jadi intinya Cita-citanya apa? motivasinya cuma satu. Kalau kita udah terjun di dunia musik, jangan berhenti berkarya. Nah, gitu guys, jangan berhenti berkarya. Mungkin Om juga bisa jadi percontohan. Ya, kalau kita punya mimpi, jalan terus ada aja Om ya, jalan untuk buat ini. Bukan masalah duit aja lah, itu ikut lah itu. Sama, karena saya juga perjuangannya dulu dari kuliah ngumpulin alat segala macam, pelan-pelan satu-satu beli sampai alhamdulillah lengkap semua. Oke, artinya bukan jangan lihat 500 juta setengah M-nya, tapi juga kalau kita tidak punya fokus 5 juta hilang-hilang aja gitu kira-kira Om. Nah, jadi itu untuk lebih lanjutnya nanti kita coba kupas lagi nih, karena mungkin waktu kita nggak banyak nih Om. Nah, ini alamatnya di mana nih Om? Di Komplek Bank Raya 4 nomor 11. Oke, dalam waktu dekat ini akan di open. Siap. Open secara komersil, jadi mungkin kawan-kawan nanti ada IG Om? Udah. Oke, ini IG-nya guys. Ya, nanti follow juga IG-nya dari Red Studio ini. Jadi itu aja Om. Jangan lupa guys, subscribe, like, dan jangan lupa watch. Oke? Setting beras, lapang. Take one. It's hard for me to say the things I wanna say sometimes. There's no one here but you and me. That broken hearts read like louder doors. And we leave the world outside. All I've got to give to you are these 5 words tonight. Thank you for loving me, for being my eyes when I couldn't see you, burning my lips when I couldn't breathe. Yeah, thank you for loving me. Thank you for loving me. I never knew I had a dream, a
till the dream was you. When I look into your eyes, the sky's a different blue across my heart, and I will know this sky. If I tried, you may believe that you believe my lie. Thank you for loving me when I couldn't fly. You gave me wings for burning my legs where I couldn't see. Yeah, thank you for loving me. You pick me up when I fall down. You ring the bell before you count me out. You always drawing with the part to see. And it's your own life to resume. Yeah, 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 yeah. Like the toes, we leave the world outside. All I've got to give to you are these 5 words tonight. Thank you for loving me when I couldn't fly. And you gave me wings for burning my lips when I couldn't see. Yeah, thank you for loving me. Thank you for loving me. Thank you for loving me. For loving me. Kak, tekincit di ringgo-ringgo ya.